Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan laporan kami, yaitu perancangan sistem akses ruangan berbasis smart card dan fingerprint dengan ITIL di Rumah Sakit XYZ. Yang dimana di sini kami merupakan kelompok 4 yang beranggotakan Riri Febriani dengan NIM 047, Ramelsi Fadila dengan NIM 052, dan Elsi Panitri Amanda dengan NIM 055. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan presentasi yang pertama, yaitu oleh saya sendiri. Jadi di sini kami membahas tentang akses ruangan di rumah sakit ya. Jadi di sini kita membahas pertama, kenapa sih keamanan itu sangat penting di rumah sakit. Jadi rumah sakit ini kan menyimpan aset berharga ya, dan data sensitif termasuk rekam medis pasien dan peralatan medis yang mahal. Jadi, keamanan dan pengelolaan akses ruangan di rumah sakit ini merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga perlindungan terhadap aset, informasi sensitif, serta keselamatan pasien dan staf medis. Rumah sakit sebagai salah satu institusi yang sangat penting dalam menyediakan layanan kesehatan memerlukan sistem keamanan yang tidak hanya melindungi area fisik saja, tapi juga memastikan keamanan data dan informasi medis yang bersifat rahasia. Next, Mei. Jadi, untuk sekarang ini, rumah sakit ini masih banyak yang menggunakan metode konvensional sebagai metode utamanya, yaitu atau kunci fisik ya, untuk mengelola akses ruangan seperti penggunaan kunci fisik atau kartu identifikasi manual. Nah, di sini kalau misalnya pakai metode manual seperti ini, ada beberapa kekurangan, yaitu mudah disalahgunakan. Ya, nanti itu ruangannya itu dapat dipinjam atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, kekurangan yang selanjutnya yaitu resiko keamanan. Nanti itu akan kehilangan kunci, bisa jadi seperti itu. Jadi memerlukan proses penggantian yang memakan waktu dan biaya. Kemudian kurangnya pencatatan uh, kurangnya pencatatan ya pencatatan akses. Jadi nanti itu kalau misalnya masih pakai kunci manual, nanti sulit untuk melacak siapa yang masuk dan kapan orang itu masuk. Seperti itu. Next, Mei. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, solusi berbasis smart card dan fingerprint telah muncul sebagai alternatif yang lebih aman, efisien, dan praktis dalam mengelola akses ruangan. Jadi smart card dan fingerprint nanti akan memberikan identifikasi pengguna yang aman melalui chip elektronik. Sedangkan fingerprint ini, nah, fingerprint scanner, maaf, akan menambahkan lapisan keamanan dengan autentikasi biometrik yang unik dan sulit dipalsukan. Jadi keunggulan autentikasi ganda yaitu menggabungkan kedua teknologi ini menghasilkan sistem akses yang lebih aman, efektif, dan mendukung uh, audit real time. Next, Mei. Selanjutnya di sini dalam penerapan fingerprint dan smart card ini kami menggunakan framework ITIL. Jadi apa itu ITIL? Jadi ITIL ini adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, adalah kerangka kerja praktik terbaik dalam manajemen layanan TI untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan TI agar selaras dengan kebutuhan bisnis. Jadi di dalam ITIL ini ada 5 tahap utama. Yang pertama ada servis strategi, yaitu merencanakan strategi layanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ada yang kedua, service design,
yaitu merancang layanan yang efektif dan aman. Yang ketiga yaitu service transition, yaitu mengelola perubahan layanan untuk memastikan penerapan yang mulus. Yang keempat yaitu service operation, menjaga layanan tetap berjalan optimal dalam operasional sehari-hari. Kemudian ada continual service improvement, yaitu meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Next, Meh. Jadi di dalam sistem akses ruangan ini ada teknologi utama yang digunakan, yaitu yang pertama smart card yang berfungsi sebagai alat identifikasi yang dilengkapi chip elektronik untuk menyimpan data pengguna dengan aman. Unggulannya yaitu keamanan yang tinggi. Kenapa? Karena datanya itu nanti akan dilindungi dengan enkripsi. Kemudian keunggulannya yang kedua yaitu proses autentikasi yang cepat dan efisien. Kemudian teknologi utama yang kedua yang kami gunakan yaitu fingerprint scanner yang berfungsi sebagai verifikasi identitas pengguna melalui pola sidik jari yang unik. Keunggulannya yaitu akurasi tinggi dan sulit dipalsukan, dan yang kedua meningkatkan keamanan dengan lapisan autentikasi tambahan. Kemudian, teknologi utama yang ketiga yang kami gunakan yaitu server dan database yang berfungsi menyimpan data pengguna, log akses, dan manajemen hak akses. Keunggulannya yaitu mendukung pencatatan real time dan akses data yang aman. Next, May. Jadi ada keuntungannya nih teman-teman dalam menggabungkan ketiga teknologi tersebut. Jadi yang pertama autentikasi ganda. Jadi menggabungkan smart card, fingerprint untuk keamanan berlapis mengurangi resiko penyalahgunaan akses meskipun salah satu alatnya nanti hilang. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu pencatatan otomatis. Jadi setiap akses itu nanti akan tercatat secara real time untuk memudahkan audit dan pelacakan. Keuntungan yang ketiga yaitu respon cepat. Sistem dapat memberikan notifikasi kepada manajemen jika ada upaya akses yang mencurigakan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riri Febriani. Kepada Riri, dipersilahkan. Oke, baik. Itulah tadi presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ramelsi Fadila. Kepada Ramelsi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu terkait implementasi di rumah sakit XYZ. Nah, pada implementasi di rumah sakit XYZ ini, sistem di rumah sakit menggunakan dua teknologi. Yang pertama yaitu smart card untuk identifikasi awal dan fingerprint scanner untuk verifikasi lanjutan, di mana data pengguna disimpan di server yang terinskripsi, memastikan keamanan tinggi dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. Sistem ini juga diintegrasikan dengan standar ITIL yang mendukung pengelolaan teknologi informasi secara efektif. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan rumah sakit XYZ, di mana analisis kebutuhan ini terbagi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional akan smart card dan fingerprint untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terotorisasi yang dapat mengakses sistem. Yang kedua, manajemen hak akses, di mana kemampuan untuk mengatur dan mengelola hak akses pengguna, termasuk pemberian dan pencabutan akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna. Dan yang ketiga yaitu pencatatan log akses, di mana sistem harus dapat mencatat setiap akses yang dilakukan oleh pengguna termasuk waktu, lokasi, dan jenis akses. Hal ini penting untuk audit dan pelacakan keamanan.
Selanjutnya itu kebutuhan non-fungsional. Sistem harus dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi pengguna dari ancaman eksternal dan internal. Yang kedua, sistem harus dapat beroperasi secara terus-menerus tanpa gangguan, memastikan akses yang konsisten bagi pengguna kapan saja diperlukan. Dan yang terakhir yaitu kemudahan penggunaan. Antarmuka pengguna harus dirancang agar intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan dalam melakukan autentikasi dan akses. Baik, berikut ini merupakan gambar dari desain konteks diagram, di mana konteks diagram ini menggambarkan hubungan sistem atau keuangan berbasis smart card dan fingerprint dengan aktor-aktornya. Pada desain konteks diagram ini terdapat dua aktor yang melakukan login ke dalam sistem untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia, kemudian menambah data staf baru termasuk data smart card dan sidik jari, lalu melihat dan mengelola data staf yang sudah ada, dan membuat laporan rekapitulasi data staf untuk kebutuhan evaluasi. Dan aktor yang kedua yaitu staf rumah sakit, yang merupakan pengguna sistem yang menggunakan smart card dan fingerprint mereka untuk mendapatkan akses ke ruangan. Sistem akan memverifikasi data autentikasi staf berdasarkan data yang sudah tersimpan di database. Jika valid, akses ke ruangan diberikan, dan jika tidak valid, akses akan ditolak. Nah, selanjutnya yaitu berikut ini adalah gambar dari data flow diagram. Diagram ini menjelaskan alur proses sistem secara lebih terperinci, di mana sistem memiliki 5 proses utama. Yang pertama, login admin. Admin harus login terlebih dahulu untuk mengakses sistem, dan nanti data login admin diverifikasi ke database. Jika valid, admin bisa mengelola data staff atau membuat laporan. Proses yang kedua yaitu autentikasi staff dengan smart card dan fingerprint, di mana staff memberikan input berupa smart card dan fingerprint, lalu sistem akan memproses data tersebut dengan mencocokkannya dengan data yang ada di database. Proses yang ketiga yaitu penambahan data staff. Admin dapat menambahkan data staff baru ke sistem termasuk informasi smart card dan fingerprint. Data ini disimpan langsung ke dalam database untuk digunakan dalam proses autentikasi. Selanjutnya yaitu proses melihat data-data staf yang ada pada database. Admin dapat memeriksa atau memperbaharui informasi staf yang sudah terdaftar. Proses ini sangat penting untuk memastikan data autentikasi selalu akurat. Dan proses terakhir yaitu rekapitulasi data staf, di mana admin dapat menghasilkan laporan rekapitulasi yang berisi informasi aktivitas akses staf, seperti siapa saja yang menggunakan sistem dan kapan mereka melakukan autentikasi. Dengan adanya diagram ini, kita bisa melihat bagaimana sistem bekerja, mulai dari autentikasi hingga pengolahan data, serta memastikan keamanan dan efisiensi akses ruangan. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rama Fadila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riri Febriani. Kepada Riri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yaitu bagian IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama yaitu dapat kita lihat bersama pada gambar terdapat 5 entitas. Yang pertama yaitu admin, berrelasi mengelola staff, lalu staff menghasilkan akses log dan memiliki smart card. Lalu, smart card menghasilkan akses log. Nah, di bagian admin, admin mengelola room, lalu smart card terkait pada room. Nah, IRD ini pada bagian user,
entitas merepresentasikan individu yang memiliki akses ke sistem seperti staf rumah sakit dan administrator. Setiap pengguna memiliki atribut penting seperti ID pengguna, nama, peran, dan data biometrik. Selanjutnya yaitu akses log. Mencatat setiap aktivitas akses yang dilakukan oleh pengguna. Log ini mencakup atribut seperti ID log, ID pengguna, waktu akses ruangan, dan ruangan apa yang diakses, serta status akses, berhasil atau gagal. Smart card atau entitas ini menyimpan informasi terkait kartu pintar yang diberikan kepada pengguna. Atributnya bisa meliputi ID kartu, ID pengguna, dan data unik lainnya yang diperlukan untuk verifikasi. Lalu room. Entitas ini menggambarkan ruang yang dapat diakses dalam rumah sakit. Atributnya mungkin termasuk ID ruangan, nama ruangan, dan jenis akses yang diperlukan. Hubungan antar entitas memberikan gambaran tentang bagaimana data pengguna disimpan dan dihubungkan dengan log akses. Selanjutnya yaitu implementasi dan pengujian. Pada tahap implementasi dan pengujian ini terdapat 3 pengujian, yaitu pengujian perangkat keras, pengujian perangkat lunak, dan uji integrasi. Yang pertama, mari kita bahas yaitu pengujian perangkat keras, yaitu pada pengujian perangkat keras, kita melakukan pengujian pada semua komponen perangkat keras termasuk smart card reader dan perangkat fingerprint untuk memastikan bahwa semua perangkat berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan sistem. Selanjutnya yaitu pengujian perangkat lunak. Pengujian semua sistem perangkat lunak termasuk proses autentikasi, manajemen hak akses, dan pencatatan log. Pada bagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua sistem memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu uji integrasi, yaitu memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama dengan baik dan harmonis, saling keterkaitan, dan memperbaiki potensi masalah yang mungkin muncul selama integrasi. Selanjutnya yaitu implementasi dan pengujian pada pelatihan pengguna. Yang pertama yaitu pelatihan staff, yaitu menyediakan sesi pelatihan untuk staff yang akan menggunakan sistem baru, mencakup cara melakukan autentikasi, pengaksesan log, dan mengelola hak akses. Kedua yaitu panduan pengguna, menyusun dokumentasi dan panduan pengguna yang jelas untuk membantu staf memahami fitur-fitur sistem dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Selanjutnya yaitu evaluasi dan perbaikan. Pada evaluasi dan perbaikan terdapat 2, yaitu pelacakan aktivitas akses dan audit berkala. Yang pertama yaitu pelacakan aktivitas akses, yaitu menerapkan sistem monitoring untuk melacak semua aktivitas akses ke sistem, termasuk waktu dan identitas pengguna yang mengaksesnya. Hal ini berguna untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran keamanan. Selanjutnya yaitu audit berkala. Kita perlu melakukan audit berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Selanjutnya yaitu evaluasi dan perbaikan peningkatan keberlanjutan. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja, mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan menganalisis kinerja sistem untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem tersebut. Selanjutnya itu perbaikan sistem. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah kita laksanakan tadi, kita perlu melakukan peningkatan pada sistem, baik dari segi fungsionalitas maupun keamanan untuk memastikan sistem selalu memenuhi kebutuhan pengguna dan tetap aman. Nah, kita telah sampai pada tahapan yang terakhir pada
materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan analisis dan perancangan sistem akses berbasis smart card dan fingerprint di Rumah Sakit XYZ, dapat kita simpulkan bersama bahwa penerapan teknologi ini mampu meningkatkan keamanan akses ruangan serta efisiensi operasional rumah sakit tersebut. Sistem yang diusulkan memiliki berbagai keunggulan seperti pengawasan yang lebih efektif terhadap akses ruangan-ruangan penting, pengurangan risiko penyalahgunaan akses, dan peningkatan kepuasan pengguna melalui pengelolaan hak akses yang lebih terstruktur dan otomatis. Penerapan framework ETL, khususnya pada modul akses manajemen dan security manajemen, membantu memastikan bahwa proses manajemen akses dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat terus ditingkatkan melalui evaluasi berlanjutan. Integrasi sistem akses dengan ETL juga memungkinkan pengelolaan akses yang lebih akuntabel, di mana seluruh aktivitas akses dicatat dan dapat diakses untuk keperluan audit. Berdasarkan hasil evaluasi sistem, ini berpotensi menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan keamanan fisik dan efisiensi operasional di sektor kesehatan. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riri Febriani dan juga Ramel Sifadila yang sudah mempresentasikan hasil laporan kita, yaitu perancangan sistem akses ruangan berbasis smart card dan fingerprint dengan ITIL di Rumah Sakit XYZ. Baiklah, dengan pembacaan kesimpulan tadi, berakhir sudah presentasi dari kami. Semoga presentasi ini atau sistem yang kami rancang ini bisa berguna bagi kita semua, bagi kita mahasiswa ataupun bagi instansi-instansi yang memerlukan untuk keamanan ruangan di instansinya, seperti itu. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.